Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan sharing mengenai intelijensi artifisial menggunakan tools RapidMiner dan menggunakan dataset kredit card fraud pada tahun 2023. Nah, hari ini saya ditemani oleh rekan-rekan saya. Saya terlebih dahulu perkenalan ya, adalah saya Latif Nova Andianto dengan NPM 237006139, ada Ajmi Nur Sidik Ridwan dengan NPM 237006124, ada Jikri dengan NPM 127, Dea dengan NPM 129, dan Rachel dengan NPM 134. Nah, kita akan masuk ke bagian develop contents yang mana merupakan apa yang akan kita share hari ini. Kita akan langsung saja ke bagian nomor 1, yaitu mengapa menggunakan RapidMiner yang akan disampaikan oleh Acel. Silakan Acel. Oke, di sini kenapa kita menggunakan RapidMiner? Karena RapidMiner adalah platform machine learning tanpa coding. Terus mudah digunakan untuk mahasiswa dan non-programmer serta mempercepat proses model building, import data, training, testing. Terus mendukung evaluasi model secara visual, baik itu dari conversion metrics, accuracy, precision, dan recall. Terus cocok juga untuk demonstrasi model fraud session secara langsung. Selanjutnya akan dilanjut oleh Dea untuk bagian instalasi aktivitas Rapid Miner. Baik, terima kasih Acel. Selanjutnya di sini kita masuk ke tahap instalasi dan aplikasi RapidMiner. Di mana untuk yang pertama, untuk mengakses link download RapidMiner, kita dapat mengakses melalui link yang sudah tertera pada PPT ya. Lalu yang selanjutnya, ketika sudah mendownload RapidMiner, kita akan masuk ke dalam login ke portal RapidMiner, di mana di sini adalah untuk mengaktifasi lisensi student, kita memilih use the Rapid License System. Lalu selanjutnya, setelah registrasi akun, uh, mohon maaf, selanjutnya di sini kita registrasi akun menggunakan email student Unsil ya. Setelah itu kita masuk, lalu akan otomatis masuk ke dalam RapidMiner. Di sini langsung saja kita pencet I accept. Lalu ketika sudah RapidMiner akan siap untuk digunakan. Lalu yang selanjutnya adalah kita masuk ke dataset apa sih yang kita gunakan pada RapidMiner ini, yaitu dataset yang kita gunakan adalah mengenai data transaksi kartu kredit yang berasal dari platform Kaggle, yaitu Credit Card Fraud Detection dataset 2023, di mana dataset ini berisi mengenai catatan transaksi keuangan anonim yang terdiri dari data transaksi normal dan transaksi yang terinteraksi sebagai fraud. Lalu selanjutnya akan disampaikan oleh Latif. Kepada Latif, disilahkan. Oke, makasih Dea. Nah, ada sedikit tambahan penjelasan ya untuk dataset yang digunakan, yaitu jumlah data yang tersedia di dataset ini sekitar 280 ribuan transaksi. Walaupun ada labeling yang dilakukan, yaitu 0 artinya itu transaksi normal, dan label 1 itu adalah transaksi yang terindikasi fraud. Nah, si model itu nanti dilatih untuk memprediksi mana transaksi yang berpotensi fraud dan transaksi yang normal. Nah, adapun dalam kanvas yang kita gunakan terdiri dari dua kanvas, yaitu main canvas dan juga validation canvas. Nah, main canvas itu terdiri dari operator-operator utama, sedangkan validation terdiri operator yang dalam validation itu sendiri, yang nantinya akan kita demokan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke model yang kita gunakan. Silahkan kepada Acel untuk menyampaikan. Baik, terima kasih Latif. Jadi di sini untuk model itu kita pakai random forest ya. Di sini itu pertama kita kenapa pilih random forest itu karena
Performanya stabil pada dataset besar, terus tahan terhadap data imbalance, cepat dilatih dan mampu memberikan akurasi tinggi, serta cocok untuk demo karena hasilnya mudah dipresentasikan. Slide selanjutnya. Nah, cara kerja sistemnya itu pertama dataset dimuat ke RapidMiner, kedua model random forest dilatih menggunakan data training, ketiga model diuji dengan data testing untuk melatih akurasi. Nah, yang keempat itu RapidMiner menampilkan hasil berupa confusion matrix dan performance matrixnya. Baik, selanjutnya diserahkan kepada Azmi. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan alur yang kami buat di RapidMiner. Pertama, kami menggunakan operator retrieve untuk mengambil dataset yang bernama credit card underscore 2023 ada di sini. Nah, setelah data masuk, proses kedua adalah replace missing value. Nah, replace missing value ini tujuannya untuk mengecek apakah ada nilai kosong atau hilang. Kalau ada, nilai tersebut akan diganti sesuai metode yang dipilih sehingga tidak mengganggu saat training model. Langkah selanjutnya itu adalah normalize. Nah, di sini tuh semua atribut numerik dinormalisasikan supaya tidak berada pada skala yang kurang lebih sama ini. Ini penting karena banyak algoritma yang termasuk random forest akan bekerja lebih stabil kalau skala datanya tidak terlalu jauh beda. Nah, di sini ada numerical to binomial. Nah, ini tuh untuk mengubah kolom kelas yang tadinya semula berupa angka 0 dan 1 menjadi label binomial, yaitu false atau true gitu. Dengan begitu, RapidMiner bisa mengenali bahwa ini tuh atribut label klasifikasi biner. Yang terakhir, kita masuk ke validation. Validation di sini proses pembagian data training dan testing dilakukan sekaligus evaluasi model. Jadi semua alur mulai dari input data, pembersihan, normalisasi, sampai evaluasi kami rangkai dalam satu workflow seperti yang dilihat daripada layar ini. Lalu selanjutnya kita masuk ke di dalam proses validation tersendiri. Oke, di sini pada dalam ini dibagi menjadi dua gitu. Ada bagian training dan di bagian kanannya itu ada testing. Nah, di bagian training kami menggunakan algoritma random forest. Random forest ini sebenarnya bukan satu tree saja, tapi kumpulan banyak decision tree gitu. Setiap tree akan membuat prediksi, lalu hasilnya ini akan diambil berdasarkan voting mayoritas. Nah, karena digabung dari banyak pohon, keputusan algoritma ini cenderung lebih kuat terhadap overfitting dan cukup untuk data yang banyak gitu, fitur seperti V1 sampai V28 tadi. Oke, setelah random forest di sini ada random forest dilatih ini, terus ada model tersebut dikirimkan ke bagian testing. Nah, ke bagian testing ini menggunakan operator apply model. Di sini data diuji yang belum pernah dilihat model akan diprediksi labelnya apakah termasuk fraud atau tidak fraud. Nah, kemudian hasil prediksi ini masuk ke operator performance. Operator inilah yang menghitung berbagai matrik evaluasi seperti akurasi, precision, recall, dan menampilkan confusion matrix yang akan dijelaskan di slide selanjutnya. Mungkin ini sedikit menunjukkan yang nanti juga akan dijelaskan oleh teman saya Zikri. Kepada Zikri dipersilahkan. Oke deh, untuk slide-nya. Nah, di sini merupakan hasil evaluasi model di mana prosesnya sudah dijelaskan oleh Azmi sebelumnya. Di sini kita mendapatkan hasil akurasi
yaitu di angka 94,74%, di mana angka ini menunjukkan akurasi keseluruhan yang baik. Namun angka ini kurang penting dalam kasus fraud karena ketidakseimbangan data. Nah, selanjutnya kita mendapatkan hasil precision fraud sekitar 99,71%, di mana angka ini merupakan indikator yang sangat baik. Artinya ketika model memprediksi suatu transaksi fraud, model tersebut benar hampir 100% dari waktu ke waktu. Nah, selanjutnya ada nilai recall fraud. Kita mendapatkan 89,75%. Ini juga merupakan hasil yang sangat kuat. Artinya model berhasil menangkap hampir 90% dari keseluruhan kasus fraud yang benar-benar terjadi. Nah, dari keseluruhan ini kita mendapatkan kombinasi antara precision yang sangat tinggi dan recall yang sangat tinggi, di mana menunjukkan model efektif dan seimbang. Slide selanjutnya deh. Nah, ini merupakan hasil langsung dari rapid miner-nya. Bisa dilihat di sini ada performa vektor. Di sini juga ada akurasi yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Kita mendapatkan 94,74% dan bisa dilihat juga hasil prediksi yang lainnya. Nah, mungkin lanjut ya. Nah, kita sekarang di interpretasi hasil, kita mendapatkan model training yang sangat bagus, membedakan transaksi normal dengan transaksi fraud, di mana false positif rendah hampir tidak salah menandai transaksi normal sebagai fraud. Selanjutnya, false negatif masih ada. Beberapa fraud lolos akan tetapi jumlahnya sangat kecil. Secara keseluruhan, model ini layak digunakan sebagai sistem pendukung keputusan dalam kasus yang kita pilih. Mungkin selanjutnya saya serahkan kepada Latif. Oke, terima kasih Jikri. Nah, kita masuk ke tahap kesimpulan ya. Rapid Miner itu tools yang cukup efektif untuk membangun model fraud detection. Nah, Random Forest sendiri menghasilkan performa yang tinggi, 94,74% akurasi. Model ini juga dapat membantu mengurangi resiko transaksi yang mencurigakan. Tahap pre-processing dan demo sudah diperlihatkan tadi langsung dalam presentasi. Mungkin sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.